Hai guys, kembali lagi bersama saya Reva dan teman saya Rita. Selamat datang di podcast Mbak Semar. Di sini kita bakal ngobrol santai aja nih tentang berbagai hal yang pastinya relate banget dong sama kehidupan orang di sekitar kita. Episode kali ini kita bakal bahas mengapa memori buruk gampang diingat. Yang pastinya pernah dialami kita semua kan? Daripada penasaran, yuk dengerin podcast ini. Oke Mita, kamu sendiri apakah pernah mengalami hal tersebut? Tentunya saya pernah mengalami hal tersebut dong. Nah, saya ada beberapa pertanyaan untuk kamu yang pastinya harus kamu jawab ya, karena kamu pernah mengalami hal tersebut. Menurutmu, mengapa kita cenderung lebih gampang mengingat kejadian-kejadian buruk di hidup kita? Karena kenangan buruk atau yang membuat kita trauma itu cenderung lebih memiliki ikatan erat di otak kita, supaya otak kita dapat memperingatkan kita agar berhati-hati jika mengalami hal yang sama untuk kedepannya. Contohnya yaitu seperti ketika kita jatuh dari motor, itu kan selalu terbayang-bayang di pikiran kita karena takut mengalami kejadian itu lagi. Nah, jadi kedepannya kita harus berhati-hati lagi dalam mengendarai sepeda motor. Bagaimana dampak dari mengingat terus-menerus kejadian buruk dalam hidup kita terhadap kesejahteraan mental dan emosional kita? Dampak overthinking pada kesehatan mental ternyata cukup membahayakan juga, mulai dari tidak mampu untuk berpikir positif, menurunnya rasa percaya diri, gangguan tidur, dan membuat sel-sel otak kita itu lebih cepat lelah dari biasanya. Oke. Di saat kamu tiba-tiba teringat memori buruk, apa yang biasanya kamu lakukan? Yang pastinya saya lakukan yaitu mencoba untuk berpikir positif, lalu ikhlaskan apa yang sudah terjadi, bersyukur, lalu percaya bahwa masa depan itu lebih indah, dan mencari hal yang baru. Contoh hal yang baru? Contoh hal yang baru itu seperti hati baru jika trauma dengan orang yang kita cintai dan menyakiti diri kita, maka kita harus mencari orang yang baru dan yang pastinya jauh lebih baik dari sebelumnya. Menurutmu, apakah memori buruk bisa dilupakan? Tentu saja bisa, dengan cara kita menghindari orang yang menyakiti kita di masa lalu fokus terhadap diri sendiri dan pastinya menyayangi diri sendiri. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana caramu mengatasi kegagalan terbesar dalam hidup? Caraku mengatasi kegagalan terbesar dalam hidup itu dengan cara jangan membiarkan kesalahan di masa lalu membuat diri kita semakin terpuruk dalam kegelapan, lalu hadapin semua dengan tenang sehingga bisa merasa lebih baik ketika mengambil langkah untuk masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini di podcast Mbah Semar. Kalau kalian ada saran atau cerita, jangan lupa komen ya. Dan jangan lupa ikuti terus podcast ini untuk cerita dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.